guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti video di awal tadi saya melihat di sebuah postingan, dan ini postingan semua tentang mengenai para pekerja migran, khususnya kalau nggak salah mungkin di Taiwan. Jadi dari video-video ini saya mencoba untuk mempublikasikan kembali di YouTube ini, khusus untuk edukasi teman-teman yang lain yang mungkin pengen bekerja ke Taiwan, ataupun mungkin belum paham seperti apa kerja di Taiwan dan seperti apa yang harus kita lakukan bekerja sebagai ART di Taiwan. Nah, jadi di sini dari postingan Simbanya ini menuliskan kabar gembira untuk teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia, yang mana di sini dari tim Suara TKI menyediakan jasa penjemputan pribadi khususnya di Bandara Soekarno. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, karena tidak usah nanti harus berdesak-desakan ataupun mungkin harus bergilir diantar ke sana kemari. Jadi dari tim kita, siapa yang menelpon kita langsung berangkat, jemput, dan langsung hantar ke depan rumah. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan jasa kita, silakan hubungi nomor di bawah ini. Oke, kita tunggu. Ada yang sama nggak sih? Kayak aku udah 2 tahun kerja tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Udah belajar dari Google, tapi pas aku praktekin, nenek ini nggak ngerti. Lebih mengerti pakai bahasa isyarat. Nah, jadi di sini pas sekali untuk teman-teman yang mungkin pengen bekerja ke luar negeri atau mungkin yang belum ngerti bahasa Mandarin. Yang mana seperti yang diterangkan seperti mbaknya ini, jadi dia mungkin dari PT-nya itu nggak terlalu difokuskan untuk belajar bahasa, dan seketika itu si mbaknya itu mencoba untuk menggunakan Google ya. Dan teman-teman tahu sendiri kalau bahasa di Google itu biasanya nggak sama ya. Kita ngomong ini ngomong itu, mungkin kalau dari satu persatu benar ya, tapi kalau pas dipanjangin di entep itu biasanya bahasanya tuh ngelantur ya. Dan ketika kita mencoba untuk mungkin seperti pakai voice ya, pakai bahasa, didengarkan ke si pasien itu malah bingung, karena emang biasanya dari Google dan dari bahasa yang nyata ya itu beda guys ya. Jadi kalau Google itu seolah-olah dia hanya menyampaikan apa yang kita sampaikan, namun kadang ada satu persatu ataupun mungkin secara sejelasnya. Jadi emang kadang kurang jelas. Nah, jadi di sini intinya untuk teman-teman, makanya untuk kalian yang ingin bekerja ke Taiwan, sebaiknya untuk sekarang harus lebih perdalam lagi bahasa kalian. Karena gimana? Kalau kalian di sektor informal itu akan terjun langsung bersama pasien. Nah, kalau kalian nggak bisa bahasa, gimana coba? Ini akan terkendala dari kalian bekerja, dari kalian berinteraksi dengan majikan, berinteraksi dengan pasien, ini akan sangat terkendala. Dan kalau seumpama kalian mungkin mendapatkan majikan yang rewel, yang galak, lah otomatis udah goodbye lah. Kalian pasti akan selalu dimarahi, ujung-ujungnya kalian akan dipulangkan. Ya karena kalian nggak bisa bahasa, disuruh ini nggak bisa, disuruh itu nggak bisa, gimana coba? Emang perlu adaptasi. Tapi kalau seumpama emang gimana ya nggak bisa sama sekali, ini otomatis kalian ujung-ujungnya akan dipulangkan. Ya kalaupun mungkin si majikan itu masih mau kalian tetap di situ bekerja dengan kalian tidak bisa berbahasa, ya harus siap-siap. Setiap hari akan selalu dimarahin. Tapi emang kenyataannya seperti itu ya. Banyak sekali yang teman-teman belum bisa bahasa datang ke Taiwan, tapi karena saking semangat, karena saking sering dimarahin ya, akhirnya dia semangat, aduh aku harus bisa bahasa nih. Setiap majikan ngomong, setiap pasien ngomong, didengarkan dan dipelajari, akhirnya lama-lama bisa. Nah, jadi intinya dari video ini saya rasa ini sangat bermanfaat, dan terima kasih kepada mbaknya yang punya VT ini. Semoga melihat video ini ya. Jadi ini merupakan sesuatu pembelajaran untuk teman-teman yang ingin bekerja ke Taiwan. Jadi kalaupun kalian mungkin di PT itu tidak terlalu dididik untuk bahasa, tapi kalau boleh kalian coba untuk belajar sendiri atau meminta ya kepada teman atau di situ lausunya untuk minta belajar, agar kalian nanti lebih mengerti dan lebih paham, dan kalian lebih santai ya. Kalau kalian sudah bisa bahasa, kalian akan merasa nyaman dan majikan akan lebih suka sama kalian. Karena kenapa ya? Karena kalian disuruh ini ngerti, disuruh itu ngerti, jadi majikan itu lebih suka ya. Nah, jadi di sini intinya untuk teman-teman, dari video ini semoga bisa menjadi pembelajaran agar kalian lebih perdalam bahasa sebelum bekerja ke Taiwan. Jangan terlalu dianggap remeh ya. Katanya nanti juga bisa sendiri, itu bullshit.
Jadi kalian yang intinya dasar-dasarnya harus belajar. Kalau kalian dasarnya juga nggak ngerti, gimana untuk pokoknya gitu loh. Nah, jadi di sini semoga untuk teman-teman yang melihat video ini, kalau sudah melihat video ini tolong di-share agar teman-teman lain juga bisa mengerti, bisa paham gimana sih atau seperti apa cara untuk bekerja di Taiwan agar bisa disayang majikan. Karena saya yakin apabila kalian datang ke Taiwan, mungkin dari PT-nya itu sudah belajar ya dasar-dasar, sedikit banyak kalian sudah mengerti, bisa paham, dan mungkin waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalian memahami dan pasti majikan akan sayang. Nah, disitulah jadi intinya untuk teman-teman dari video ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham bahwa untuk bekerja ke Taiwan itu memerlukan skill, terutama bahasa. Bahasa itu paling utama ya, kalau masalah kerja belakangan, yang penting bahasa dulu. Karena kalau kalian sudah bisa bahasa, apa saja yang disuruh majikan, apa saja kemauan pasien kalian paham, otomatis kalian akan bisa melakukan. Namun kalau kalian skill kerja pinter, rajin bekerja, namun kalian bahasa nggak bisa, sama aja dengan nol. Jadi yang penting bisa bahasa dulu. Nah, jadi di sini teman-teman, semoga yang sudah melihat video ini tolong di-share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mengerti dan paham tentang video ini. Syarno Saputra, Suara TKI.